Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam pemilihan atau penceritaan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, kita sangat akrab dan sering mendengarkan kata awan Bapak Ibu. Di dalam kehidupan atau tradisi bangsa Yahudi, awan memiliki makna tersendiri Bapak Ibu. Jikalau kita memperhatikan kehadiran Allah, dikatakan di sana dibentuk dan juga melalui tiang awan ketika bangsa Israel berjalan pada siang hari. Awan menjadi pelindung dan menjadi wujud kehadiran Allah menaungi bangsa Israel. Lalu kemudian dikatakan dalam Perjanjian Lama juga, dalam awanlah Musa berjumpa dengan Allah. Perjumpaan Musa dengan Allah juga dibarengi dengan wujud daripada awan. Lalu kemudian dalam awanlah Allah masuk ke dalam kemah suci. Jadi dalam tradisi bangsa Israel, Bapak Ibu, kemah suci adalah diyakini sebagai tempat kediaman Allah, dan dalam wujud awan Allah masuk ke dalam kemah suci. Lalu kemudian awanlah yang memenuhi bait Allah ketika bangunan yang ditahbiskan Salomo itu dilakukan. Jadi ketika Salomo menahbiskan bait suci yang diperuntukkan untuk kediaman Allah, dalam bentuk awanlah Allah dapat hadir di sana dan hadir menyatakan dirinya di sana, dan dalam awanlah Allah memenuhi bait Allah yang ditahbiskan oleh Salomo sendiri. Turunnya awan itu adalah cara untuk menyatakan bahwa Mesias telah datang dan setiap orang Yahudi akan memenuhi dan memahami demikian. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, dalam tradisi atau bahkan kisah di Perjanjian Lama, awan identik dengan tanda kehadiran Allah. Dengan demikian mereka meyakini juga, maka di dalam penulisan Injil Markus ini diidentikanlah kedatangan daripada Mesias itu, kedatangan daripada Yesus itu di dalam awan. Maka mereka menuliskan atau firman ini tertulis demikian, "Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara." Dan dari dalam awan itu membuktikan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, awan merupakan media Allah untuk menyatakan dirinya, memperdengarkan suaranya. Lalu demikian Bapak Ibu dikatakan dalam suaranya itu, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Jadi wujud dalam kehadiran Allah dalam Perjanjian Lama, wujud kehadiran Allah itu dalam awan, dan juga media Allah juga wujudnya di dalam Perjanjian Baru untuk memberitahukan kepada seluruh umat bahwasannya Mesias itu adalah Yesus sendiri, supaya setiap orang mendengarkan dia. Allah juga menyerukan demikian. Oleh karena itu ternyata Bapak Ibu saudara-saudariku, setiap seruan Allah, setiap pernyataan Allah selalu dibarengi dengan supaya manusia taat dan tunduk Bapak Ibu. Jadi fokus kita adalah kepada Yesus yang telah dinyatakan Allah itu adalah anak yang Dia kasihi, dan dengarkanlah dia. Jikalau Tuhan Allah berkata demikian, maka kita harusnya taat dan percaya, melakukan, mendengarkan, dan menuruti setiap perkataan Yesus. Maka setiap pengajaran Yesus ketika dia masih ada di bumi, pengajaran, misi Yesus mengajar, menyembuhkan, dan menyelamatkan itu menjadikan Yesus menjadi anak kekasih Allah yang merupakan diri Allah juga di dalam perwujudannya untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Maka setiap orang yang mau mendengarkan Yesus, hidupnya akan selamat.
Tetapi orang yang mengabaikan suara Yesus, maka hidupnya tidak akan selamat. Maka saat ini diserukan kepada kita, dengarkanlah terus pengajaran Yesus. Dengarkanlah terus firman Allah supaya hidupmu selamat. Walaupun saat ini setiap orang oleh karena darah Yesus telah diselamatkan Yesus, tetapi jikalau dia tidak percaya dan meyakini itu, bagaimana dia dapat diselamatkan? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, pada hari ini berikan dirimu, yakinkan hatimu untuk tetap percaya dan yakin kepada Dia saja. Setiap orang harus memahami bahwa hidupnya harus selalu bergantung kepada Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, Allah selalu menyatakan dirinya dalam setiap orang yang mau percaya dan taat kepada Tuhan. Jikalau ingin hidupmu diubahkan, jikalau ingin hidupmu mau diperbaharui, dengarkanlah Yesus, dengarkanlah setiap perkataannya, dengarkanlah firman ini supaya kita taat dan percaya hanya kepada Tuhan. Datanglah kepadanya, dengarkanlah Dia, dan lakukanlah segala perintahnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Engkau memperkenankan kami Tuhan dengan anak-Mu Yesus Kristus yang sangat Engkau kasihi. Dan saat ini Tuhan kami mau tunduk dalam perkenanan-Mu. Biarlah darah Yesus yang tercurah untuk kami dapat memaknainya. Supaya kami tetap setia dan berlaku percaya hanya kepada-Mu saja. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang untuk segala setiap kehidupan kami. Karena Yesus telah mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, siap untuk Tuhan perbaharui. Engkau kiranya Tuhan berkati. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jikalau ada saat ini yang sedang sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Jikalau saat ini ada yang menderita, Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Biarlah segala sesuatu boleh Tuhan cukupkan atas setiap kehidupan jemaat-Mu Bapa. Kiranya Engkau memulihkan keadaan kami. Hanya padamu lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.